Saya kira ini yang paling utama yang perlu kita perhatikan di sini, kaji. Saya walaupun ini sebanyak sebatas ini ya, tetapi ada beberapa hal yang kita ingin jelaskan di sini mengenai bagaimana kondisi dakwah yang kita hadapi saat ini. Yang pertama adalah hambatan atau tantangan internal kita. Ini sebenarnya hanya tantangan internal ini tidak semuanya saya bisa sebutkan di sini, tetapi ada beberapa hal. Yang pertama adalah masyarakat Muslim saat ini mengalami kemunduran yang luar biasa. At-takhalluful iktisadi, at-takhalluful ilmi, segala sesuatunya bahwa sesuai dengan data ISESCO dikatakan bahwa lebih dari 45% umat Islam yang ada di dunia ini buta huruf. Ini salah satu tantangan dakwah. Buta huruf dalam arti kata tidak bisa mencipta. Sementara kita sekarang ini kita hidup di dalam kemajuan yang sangat luar biasa. Setiap hari kita mendapatkan temuan-temuan daripada para ilmuwan yang bermanfaat untuk kemanusiaan. Mungkin hanya beberapa orang saja, segelintir orang saja dari kalangan Muslim yang melakukan penemuan yang bermanfaat untuk manusia. Saat ini kita hanya sebagai konsumen utama di dalam penggunaan dari hasil temuan mereka ini. Nah, ini suatu tantangan. Yang kedua, ada lagi tantangan yang bersifat at-ta'assub wa taqlidul a'ma. Segala sesuatu semuanya mau diikutin. Nah, ini juga salah satu tantangan kita yang ada kita hadapi saat ini. Kemudian ada tantangan yang paling utama adalah at-tashaddud, at-tatarruf wal irhab. Ini di dalam menghadapi kelompok-kelompok seperti ini yang sebenarnya secara kenyataan sangat merugikan dan menghambat perjalanan dakwah itu sendiri. Kemudian ada namanya kebodohan ini, al-jahlu war-ruwaibidah. Ar-ruwaibidah yang dimaksud di sini adalah orang yang sok tahu, yang seperti tadi, kalau saya tidak salah tadi itu salah satu indikasi yang disebutkan oleh Bapak Kiai kepala pimpinan Jamiatul Qurra dengan kasus yang menimpa Abu Janda ini. Mungkin bisa disebutkan di situ sebagai orang yang mendekat-dekati dengan ar-ruwaibidah ini. Itu berbicara tentang Islam sementara dia tidak mendalami atau tidak mengetahui Islam yang secara tepat. Kemudian dengan adanya yang keempat ini itu menghasilkan adanya su'ut tafahum fil Islam. Jadi karena tidak mendalami maksud dan tujuan misi daripada keislaman itu sendiri. Kemudian tantangan eksternal yang kita hadapi sekarang ini adalah adanya namanya al-ghazwul fikri. Kemudian ada namanya sekularisasi. Kemudian ada gerakan-gerakan kristenisasi yang tidak bisa kita menutup mata. Kemudian juga ada gerakan Zionisme yang juga menjadikan kita bisa jauh dari agama kita, yang bisa kita simpulkan, dan mereka ini menjadikan semacam istilah terhadap Islam ini sebagai Islam yang mutakhallif, Islam yang berkebodohan, Islam yang penuh dengan tatarruf, radikal. Kemudian Islam ini yang tidak bisa memberikan kemajuan. Maka ini semuanya memberikan adanya kesan bahwa Islam tidak boleh didekatin, karena Islam ini adalah agama yang menghalalkan pembunuhan kepada orang lain. Walaupun tidak seagama dengan mereka, dengan ini sangat mudah untuk membunuh seseorang dengan alasan berbeda pendapat di dalam beragama, berakidah. Selanjutnya, kemudian sasaran daripada dakwah yang ingin disampaikan adalah bahwa materi yang disampaikan tergantung pada tujuan yang hendak dicapai, namun secara global seperti tadi disampaikan oleh Profesor Miqdar,
keamanan, keimanan ini adalah masalah yang paling utama dalam masalah dakwah. Kemudian masalah keislaman kita seperti apa? Kemudian masalah akhlakul karimah dan budi pekerti. Kemudian di dalam seseorang terhadap pemagaman agama untuk mengubah pandangan hidup atau sikap batin dan perilaku seorang kelompok atau umat yang tidak dengan sejalan dengan ajaran Islam yang menuju kepada yang sesuai dengan tuntutan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Kemudian ingin membawa ajaran Islam ini sebagaimana yang diharapkan oleh panitia pada malam ini, menjadikan Islam ini atau menjadikan membumikan ajaran Al-Qur'an ini sebagai model masyarakat yang khairu ummah, di mana amar ma'ruf nahi mungkar berjalan dan terjalin secara berkelanjutan, menyebarkan agama Islam yang moderat kepada seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin, dan menjamin terwujudnya ketenangan jiwa dan kebahagiaan manakala ajarannya dijadikan pedoman hidup dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Inilah sasaran dan target dakwah yang kita ingin capai dalam terkait dengan satu kalimat yang kita bahas tadi adalah dakwah. Sekarang kita pindah kepada ala basirah. Bisa dilanjutkan, ya. Di dalam bahasa Arab, al-basiratu fil lughah, di pengertian bahasa ini banyak mengandung arti seperti al-idrak wal fatana wal hujjah wan nazarul ila khafayal asya. Kemudian secara fisik kita ini memiliki ada namanya al-basar. Hunaka basar, hunaka basirah. Al-basar yurika zahir al-asya. Hanya sebagai pandangan, sebagai panca indera dimiliki oleh manusia. Semua orang memiliki al-basar, penglihatan, kecuali orang buta. Kemudian al-basirah ini turika haqa'iqal asya, dengan berdakwah melalui cara yang pemahaman dengan al-basirah ini bisa diartikan juga wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, yang mendalam, profesionalisme yang lebih menjurus dan berkualitas. Ini semua yang dimaksud dengan al-basirah. Sementara seorang mukmin ini diharapkan memiliki al-basirah ini, sebagaimana semua orang memiliki al-basar. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang diberikan al-basirah, yaitu sesuatu wa ta'ala yuhtada bihi yara biha haqa'iqal asya'a wa bawatinaha. Dia mampu bisa melihat dengan mata kepala, tetapi juga bisa memberikan keputusan, memberikan alternatif solusi dalam kehidupan sehari-hari dengan mata hati. Nah, ini yang dimaksud dengan al-basirah. Kemudian al-basirah itu adalah ilmu al-ilmu syar'i al-mabni 'ala dalil. Jadi memiliki ilmu keagamaan yang dibina atau didukung oleh dalil. Dalil dari mana? Dikuatkan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari melalui Al-Qur'an, dan meyakini seyakin-yakinnya dan mendapatkan petunjuk agama, baik itu pandangan agama maupun secara rasional, sebagaimana larangan yang harus dihindari. Selain itu juga berdakwah dengan al-basirah memiliki uslub dakwah seperti yang tadi sudah disebutkan. Kemudian juga mengetahui kondisi masyarakatnya dan mencarikan alternatif solusi di dalam menyampaikan dakwanya ini. Jadi sekarang ini dengan dakwah kontemporer ini harus memiliki daripada kriteria-kriteria seperti ini. Sementara orang yang memiliki al-basirah ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kemudian ketika
memiliki daripada Al-Basirah inilah sebagai pelaksanaan dakwah yang kita inginkan pada saat ini. Tentunya dengan pendidikan, melalui pendidikan, dakwah ini bisa dilaksanakan berdasarkan daripada ayat Al-Basirah ini. Lanjut. Sekarang ini apakah Al-Basirah ini bisa ditumbuhkan di dalam kehidupan sehari-hari kita?